Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan 1 Pasal 1 Hari. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, renungan kita dari kitab Keluaran. Hari ini kita akan memasuki Keluaran yang pasal kedua. Dan kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Ini adalah tentang kelahiran sang nabi yang begitu luar biasa dipakai Tuhan nantinya. Siapa lagi kalau bukan Musa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari KPPK nomor 230 yang berjudul Ku Tahu Ia Sedia Jalan Bagiku. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku, ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Kembali jalan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan belum tentu dan tidak selamanya mulus. Akan ada waktu di mana kita akan mendapatkan atau melalui hari-hari yang sulit. Dan apa yang akan kita baca di sini, di mana orang-orang Israel, umat Tuhan sendiri, sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi seperti lagu pujian kita tadi, kita tahu Tuhan akan sediakan jalan bagi kita. Jalan keluar untuk kita yang kalau dalam kehendaknya masih diizinkan untuk hidup dan melakukan apapun atau apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi mari kita sama-sama buka kitab Keluaran pasalnya yang kedua. Kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Hanya yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, di sini kita melihat dari keturunan Lewi. Lewi adalah salah satu anak daripada Yakub. Dari keturunannya lahirlah seorang anak laki-laki. Dan laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan Lewi. Jadi Lewi dengan Lewi. Oke, ayat kedua. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, cantik di sini bukan berarti anak laki-laki ini seperti anak perempuan, tetapi kata ini sering digunakan untuk laki-laki untuk mengatakan bahwa elok rupanya. Artinya anak laki-laki ini sangat enak dipandang. Dan ayat 3 dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bagi itu di dalamnya dan ditaruhnya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi kalau kita kembali ke ayat 22 dari pasalnya yang pertama. Kita tahu bahwa keadaan pada masa ini adalah Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, ini adalah kondisi yang sangat sulit bagi orang Israel. Dan rakyat atau orang-orang Mesir menyetujui apa perkataan Firaun dan mengikutinya. Oleh karena itu kita melihat di sini di ayatnya yang tadi kita baca ayat 2 dan 3 bahwa keluarga Lewi ini ketika mereka memiliki anak ini, mereka menyembunyikannya. Mereka menyembunyikannya selama 3 bulan lamanya, tetapi kemudian tidak dapat lagi menyembunyikannya. Mungkin karena sekarang anak itu sudah bertumbuh dan sudah bersuara mungkin lebih keras, jadi orang-orang di sekitar bisa mengetahui bahwa mereka mempunyai seorang anak. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyembunyikan anak itu selama 3 bulan, tetapi sekarang mereka merasa bahwa tidak sanggup lagi untuk menutupi bahwa ada bayi di rumah tersebut.
Lalu bagaimana caranya? Karena kalau orang-orang di sekitar mengetahui bahwa mereka mempunyai bayi laki-laki, maka tentunya bayi ini akan dibuang atau dilemparkan ke sungai, ya. Dia akan dibunuh. Ayat 3. Dikatakan di sini bahwa tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bagi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi dia taruh bayi itu di dalam keranjang, dan kemudian dia meletakkan keranjang tersebut di atas sungai. Jadi keranjang itu pastinya keranjang yang tidak ada lubangnya, yang bisa terapung. Jadi seperti sebuah kapal kecil di mana anak itu bisa berada di sana dengan aman. Tapi tentunya di sungai, siapa yang bisa menjamin bahwa itu aman? Tapi setidaknya inilah yang bisa dilakukan oleh orang tuanya terhadap bayi tersebut. Karena kalau orang Mesir yang melakukannya, mereka tidak akan memasukkan dia dalam keranjang, tetapi melemparkan dia begitu saja ke dalam sungai Nil. Dan di sini dikatakan bahwa ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kemungkinan besar kakaknya perempuan di sini adalah Miriam. Ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Adalah suatu hal yang wajar pada masa tersebut, di mana orang pergi ke sungai untuk mandi, dan termasuk anaknya Firaun, anak perempuan Firaun. Dan di sini tentunya bukan di sungai Nil yang besar, bagian terkecil dari sungai Nil, mungkin cabangnya yang kecil, di sanalah anaknya Firaun, anak perempuan Firaun mandi. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke sungai Nil yang besarnya, itu terkenal sebagai tempat yang banyak buayanya. Jadi tidak mungkin dia pergi ke sana. Jadi di sini kita melihat bahwa ini adalah bagian daripada sungai Nil yang kecil, dan di sana dia pergi mandi, dan dia melihat bayi tersebut. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara-saudara, semuanya ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah bagaimana Tuhan membukakan jalan agar bayi ini tidak mati. Rencana Tuhan di dalam kehidupan bayi ini adalah bayi ini tidak boleh mati, karena Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan bayi ini. Saudara-saudara, apapun yang dicoba digunakan oleh iblis dan apapun yang coba dilakukan oleh manusia untuk menggagalkan rencana Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang yang ada di dalam dunia ini tidak akan terjadi. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan melaksanakan tujuannya, akan melaksanakan kehendaknya tanpa gagal. Itu yang terjadi di sini. Nah, kembali saya berbicara tadi dari awal bahwa kehidupan manusia, termasuk orang Kristen, anak-anaknya Tuhan, tidak selalu mulus dan gampang. Kita melihat di sini semua orang Ibrani, orang Israel sedang menderita sebab anak-anak mereka, anak-anak laki-laki mereka yang lahir dari mereka masih bayi akan dilemparkan ke dalam sungai ini. Dan di antara begitu banyak anak yang dilemparkan ke dalam sungai ini, tentunya mereka merasa sangat sedih dan sangat khawatir. Tetapi kalau rencana Tuhan, kalau keinginan Tuhan bayi itu tetap hidup, maka Tuhan akan membuat bayi itu tetap hidup. Apapun yang dicoba dilakukan oleh manusia tidak akan bisa menggagalkan rencananya tersebut. Demikian juga di sini. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan terkadang mengizinkan masa-masa sulit. Tetapi ada orang Kristen yang harus meninggal dunia oleh karena masa sulit tersebut. Ada. Walaupun mereka anak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan demikian. Tuhan menginginkan mereka kembali ke surga dengan cara yang demikian. Tapi ada juga, kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan juga untuk tetap hidup dan bertahan di dalam dunia ini. Dengan satu tujuan. Nanti kita lihat apa tujuan Tuhan untuk menyelamatkan anak ini. Yaitu untuk melayani dia. Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih sampai hari ini hidup dengan kondisi yang begitu sulit di dalam dunia ini, ketahuilah bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan kepada kita. Dan rencana Tuhan, keinginan Tuhan adalah kita memakai masa hidup kita ini untuk melayani Dia. Dalam segala hal, jangan bilang bahwa melayani Tuhan harus full time di gereja, harus menjadi seorang pendeta, harus menjadi seorang guru di gereja. Bukan. Melayani Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita yang belajar, yang studi, dimanapun kita belajar, baik kita yang bekerja, dimanapun kita bekerja, kita harus senantiasa melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, bersaksi bagi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah tujuan Tuhan, kenapa kita masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Segala hal
termasuk nafas kehidupan yang kita miliki hari ini adalah anugerah daripada Tuhan. Maka gunakanlah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di sini kita lihat di ayat 7, bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggil kau bagi Tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan putri. Nah, ini adalah kembali bukan sebuah kebetulan. Tuhan menggerakkan hati kakaknya Musa untuk pergi ke sungai untuk melihat adiknya. Dan bukan juga kebetulan dia melihat putri Firaun mengambil bayi tersebut dan datang dengan beraninya kepada putri Firaun untuk mengusulkan kepada dia agar dia pergi mencari ibu pengasuh bagi bayi tersebut. Ayat 8, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah ke di situ memanggil ibu bayi itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hati seorang raja itu ada di tangan Tuhan. Demikian juga di sini. Seorang putri Firaun, dan dia tahu, dikatakan tadi di ayat 6 bahwa dikatakannya tentulah ini bayi orang Ibrani. Dia tahu bayi ini adalah bayi orang Ibrani yang harus dibuang ke sungai untuk mati. Tetapi sebagai putri Firaun yang setidaknya memiliki sebuah kuasa dan dia bisa meminta kepada ayahnya untuk mengasuh bayi tersebut, Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengambil bayi itu dan mengurusnya. Ayat 8 bagian terakhir dikatakan, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Jadi si Miriam, saya percaya ini adalah Miriam, kakaknya daripada Musa, pergi untuk mencari ibu pengasuh, dan yang dia panggil adalah tidak lain dan tidak bukan ibu kandung daripada bayi tersebut. Dan ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara, kembali bukan sebuah kebetulan. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Tuhan begitu mengasihi mereka dan mau mereka memiliki anak. Dan di sini kita melihat bahwa anak ini adalah seorang yang nanti akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Namanya adalah Musa. Musa dalam bahasa Mesir ada artinya yaitu seorang yang telah dilahirkan atau telah lahir. Dalam bahasa Ibrani sendiri artinya seorang yang ditarik keluar dari sesuatu. Dari sini menariknya dari air. Jadi itulah arti nama Musa. Sangat sederhana seperti itu, tetapi nama itu bukanlah hal yang paling utama di sini. Tentang bagaimana dia akan hidup di hadapan Tuhan, itulah yang paling utama. Di ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-22 kita akan melihat jalan hidup Musa ketika dia sudah beranjak remaja dan dewasa. Sini dikatakan di ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, ini adalah sebuah semangat moral yang dimiliki oleh Musa. Walaupun dia dididik di rumah Firaun oleh putri Firaun, tetapi hatinya tetap bagi orang Ibrani. Hatinya tetap seorang Israel. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang Israel. Dan dia mengatakan bahwa ketika dilihatnya saudaranya dia menganggap bahwa orang Israel adalah tetap saudaranya, bukan orang Mesir. Jadi di sini kita juga melihat bahwa hati seseorang itu juga dikontrol oleh Tuhan. Bagaimana dia memutuskan untuk berpikir, bagaimana dia memutuskan untuk percaya, itu adalah sebuah karunia daripada Tuhan, sehingga dia bisa melihat bahwa saudara-saudaranya ialah orang Israel dan Tuhannya adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga ketika dilihatnya saudara-saudaranya tertindas, dia memiliki moral atau semangat moral untuk membela mereka. Namun semangat moral yang dimiliki di sini tidak dianggap baik oleh saudara-saudaranya tersebut. Kita melihat di ayatnya yang berikutnya, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Sampai di sini kita melihat bahwa respon dari saudara-saudaranya tidak baik. Mereka tidak menginginkan hal itu terjadi dan mereka tidak menyukai dia. Mereka bertanya, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Dan mereka tahu bahwa dia adalah anak dari keturunan Lewi. Dan mereka berkata, engkau bukan hakim atas kami.
Engkau bukan pemimpin kami. Jadi tidak usah berperilaku sebagai seorang hakim di antara kami. Perbuatan baik kita belum tentu diterima oleh semua orang di sekitar kita. Dan begitu juga dengan Musa. Nah, apa yang terjadi di sini juga adalah sebuah rencana Tuhan di dalam kehidupan Musa. Sebab nantinya Tuhan akan memakai Musa dengan sangat luar biasa. Tetapi sebelum Tuhan memakai Musa dengan sangat luar biasa, kita melihat di sini bahwa Tuhan mau merendahkan Musa dulu. Agar Musa di dalam hati dan pikirannya menyadari bahwa kalau hanya mengandalkan kekuatan atau kebisaannya untuk berbicara, sebab dia dididik di bawah didikan yang sangat baik. Di antara orang-orang Israel bisa dikatakan dia yang paling terpelajar. Sebagai anak Firaun tentunya dia dibekali dengan pelajaran-pelajaran dan pendidikan yang luar biasa lebih baik daripada mereka yang hidupnya sehari-hari bekerja. Tentunya dia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada dia bahwa kami tidak akan bisa menggunakan semuanya ini untuk melayaniku. Semuanya ini tidak penting. Background, kepintaran, studimu yang begitu luar biasa, kehebatanmu, kedudukanmu yang begitu tinggi, tidak ada gunanya. Semuanya ini kamu harus rendahkan di bawah kuasa daripada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia. Dan kita lihat nanti ketika Tuhan memanggil dia, bagaimana dia telah menyadari hal tersebut, dan dia berkata kepada Tuhan bahwa aku tidak layak untuk melayani Engkau. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita yang melayani dia. Jangan kita berpikir karena kita sudah tamatan entah dari mana, pendidikan kita udah seperti apa, atau mungkin kedudukan kita dalam sosial begitu tinggi, atau apapun itu, apapun yang bisa kita banggakan di dalam dunia ini. Kita harus tahu bahwa semuanya itu tidak penting di hadapan Tuhan. Yang paling penting di hadapan Tuhan adalah kerendahan hati dan ketaatan kepada firman. Dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mulai mengangkat kita tinggi dan menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, dia akan membuat kita begitu lebih. Dan ketika kita tahu betapa rendahnya kita akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan meminta dia untuk memakai kita dengan luar biasa. Dan dia akan memakai kita dengan luar biasa setelah dia membuat kita sadar bahwa kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan. Persandaran kepada Tuhan, itulah yang dia inginkan. Di sini kita melihat ayatnya ke-16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan, mereka datang menimba air dan mengisi palung-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Jadi kita tadi melihat dia berlari sampai ke Midian. Dan di sana dia duduk di tepi sebuah sumur, dan adalah sebuah tradisi atau hal yang umum bagi mereka pada masa itu untuk menyuruh anak-anak perempuan mereka untuk menimba air. Dan dia mempunyai 7 anak perempuan dan pergi menimba air. Ayat 17, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jadi kita lihat juga di sini sebuah sikap yang bisa dikatakan sikap pahlawan yang dimiliki oleh Musa, seorang yang tidak bisa melihat orang yang lemah tertindas. Perempuan-perempuan hanya pergi untuk menimba air, tetapi para gembala menindas mereka untuk menyuruh mereka pergi, dan Musa membela mereka. Ayat 18, ketika mereka sampai kepada Rehuel, yaitu ayah mereka. Rehuel artinya teman Allah, ya, sebagai informasi untuk kita. Dan berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Jadi dia bertanya, biasanya tidak secepat ini, mungkin karena mereka perempuan, lambat atau tidak terlalu kuat seperti laki-laki, lambat bagi mereka untuk menimba air, tetapi karena ditolong oleh Musa, seorang laki-laki, jadi menimba airnya lebih cepat. Jadi Rehuel, ayah mereka bertanya, kenapa? Jadi mereka menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi, dan ayahnya berkata, ia berkata kepada anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi dia tinggal di rumah Rehuel, dan Rehuel memberikan Zipora, yaitu anaknya perempuan, kepada Musa sebagai istrinya, dan lahirlah Gersom. Gersom artinya orang asing. Jadi Musa seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada janjinya Allah. Dia pasti pernah mendengar tentang bagaimana Tuhan berjanji bahwa ada sebuah tanah yang akan menjadi tanah milik mereka.
Jadi dia percaya bahwa dia sedang berada di tanah asing. Orang asing di tanah asing. Itulah kehidupan Musa pada masa muda ini. Di sini kita akan melihat di ayat 23 sampai 25 sebuah pendahuluan tentang bagaimana Tuhan akan memanggil dia. Situasi dalam Israel adalah ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa raja sudah berganti, raja yang baru sudah datang, raja yang kemarin ingin membunuh Musa sudah meninggal, dan sekarang raja baru, tapi kehidupan orang Israel masih sama. Mereka masih berada dalam penderitaan, dan kali ini dikatakan oleh firman Tuhan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Allah mendengar, bukan selama ini Allah tidak tahu artinya, tetapi kali ini adalah sebuah ungkapan untuk mengatakan bahwa kali ini Allah akan bertindak. Kemarin dia tahu, dia lihat, dia dengar mereka menderita, dia tahu semuanya apa yang terjadi, tetapi belum waktunya bagi dia bertindak. Jadi dalam ayat ini dikatakan sekarang waktunya bagi Tuhan untuk bertindak. Sebab kata mengingat, perjanjiannya kata mengingat. Kalau kita pernah mendengar Nabi Zakaria, Zakar artinya mengingat. Jadi kalau kita mendengar kata Zakaria itu artinya mengingat. Ya, Zakar, mengingat. Jadi di sini kata mengingat di dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar mengingat di dalam pikiran atau di dalam hati, tetapi juga mengingat untuk melakukan sebuah tindakan. Itu artinya. Jadi di sini mengingat kepada perjanjiannya, berarti dia ingat dan dia mau melakukan sesuatu terhadap perjanjian tersebut. Perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa ia akan membawa bangsa Israel menduduki sebuah tanah perjanjian yang saat ini berada di Kanaan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengingat segala janjinya kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia yang begitu susah, sulit dan fana ini. Dalam kehidupan kita penuh dengan cobaan, penuh dengan kesulitan, Tuhan akan mengingat. Ada dua hal yang Tuhan akan lakukan ketika dia mengingat. Pertama, dia akan membebaskan kita dari permasalahan kita sehingga kita masih bisa tetap hidup dan bersaksi bagi dia. Kedua, dia akan mengingat dan membawa kita kembali ke surga. Itu yang akan dia lakukan. Dua hal ini. Jadi, kalau kita pun masih hidup, puji Tuhan, kita masih bisa bersaksi kepada Tuhan. Kalau kita mati, puji Tuhan, karena kita kembali ke surga. Itu saja sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan khawatir. Tuhan mengingat dan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan di ayat yang terakhir, ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, semua kalimat ini bukan berarti Tuhan tidak melakukannya sebelumnya. Oke, semua kalimat ini bertujuan untuk mengatakan kepada kita waktunya bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk membebaskan mereka. Nanti kita akan melihat rencana Tuhan bagaimana membebaskan mereka adalah pertama untuk memanggil seorang pemimpin bagi mereka, yaitu Musa. Dia akan diutus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita akan belajar besok pasalnya itu. Jadi inilah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menaati segala keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan segala kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Itulah tujuan Tuhan. Kenapa kita masih memiliki nafas kehidupan sampai hari ini. Ketahuilah dan sadarlah akan hal itu. Kepada kita yang belum percaya kepada Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa apapun yang coba kita lakukan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, ataupun apapun yang kita mau coba lakukan untuk menggagalkan rencana daripada Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan dia bekerja. Apapun yang dia inginkan pasti terjadi, termasuk keadilan di dalam penghukuman yang begitu mengerikan. Oleh karena itu daripada pergi melawan Allah dan menjadi sia-sia, baiklah kita datang berserah kepadanya dengan kerendahan hati agar dia mengampuni kita dan mengasihi kita. Itulah yang terbaik. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.